Popi. Bu Riza, bolehkah saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita nih tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik Bu Popi, apa yang mau diceritakan? Silakan Bu. Begini, Bu Riza, eh, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dan menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengumpulkan tugas itu sangat-sangat minim sekali. Mungkin hanya sekitar 50%-an gitu Bu Riza, hampir di rata-rata kelasnya itu. Oh, jadi menurut Bu Popi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Nah, dari obrolan ini saya mengharapkan ada solusi atas masalah yang saya hadapi, khususnya tadi masalah saya dalam eh, mengajar anak-anak di kelas. Mungkin seperti itu, Bu Riza. Baik. Menurut Bu Popi, apa saja yang membuat murid-murid itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat nih Bu Riza ya, saya juga dengan masalah ini saya berusaha untuk melakukan refleksi diri gitu ya. Nah, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama mungkin pembelajaran saya yang sedikit membosankan dan monoton gitu ya. Kemudian terlalu dominan untuk bicara dan bercerita di depan murid-murid saya sehingga kesempatan bagi murid-murid saya untuk aktif dan berpendapat itu jadi kurang gitu. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya mungkin dari pengalaman selama ini murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, tidak membosankan karena seharian mereka di sekolah ya, apalagi kalau ngajar di jam-jam terakhir kayaknya Bu Reza. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Nah, setelah dilihat-lihat dari permasalahan yang ada, pembelajaran itu menurut saya harus berpusat kepada murid. Nah, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, bisa jadi melalui pembelajaran berkelompok atau mungkin bisa melalui ada ice breaking atau games ya sehingga di sana mungkin murid lebih banyak aktif dan kegiatan-kegiatan ini mungkin bisa lebih menarik bagi murid. Mungkin seperti itu Bu Riza. Oh ya. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Ibu kira apa-apa penyebabnya sehingga kurang antusias murid dalam pengumpulan tugas Ibu itu? Mungkin, ini kemungkinan juga kemungkinan besar ini Bu Riza ya. Mungkin tugas yang saya berikan itu terlalu banyak Bu Riza. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu banyak, sementara sumber belajar mereka itu sedikit gitu. Saya tidak memberikan sumber belajar yang bervariatif kepada murid. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Biasanya saya hanya menggunakan buku perpustakaan yang ada di sekolah, Bu Riza. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Kalau sekarang nih ya Bu Liza ya kayaknya zaman teknologi. Nah setelah diingat-ingat kembali, mungkin sayanya yang kurang kreatif kali ya Bu Liza ya. Sekarang kita bisa memanfaatkan YouTube, bisa memanfaatkan blog, artikel, tulisan ilmiah, ataupun mungkin pembelajaran itu kayak di IPS itu ada pembelajaran project yang mungkin mereka bisa lihat di TikTok ataupun di snack video. Seperti itu ya Bu Liza. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Ya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Eh, Yang pertama, kalau dari apa yang akan saya lakukan, kalau misalnya pembelajaran itu, kita pasti memulainya dari rencana pembelajaran ya Bu Riza ya. Mungkin saya akan menyusun merancang sumber pembelajaran yang mengasihkan.
dengan menggunakan berbagai sumber yang seperti mungkin yang kepikiran bagi saya tadi, bisa menggunakan YouTube, ya, media sosial atau link-link blog dan sebagainya. Kemudian juga saya mungkin tidak perlu memberikan tugas terlalu banyak kepada siswa, sehingga mungkin di sini bisa menurunkan minat dan kemampuan murid-murid saya. Istilahnya mungkin saya juga bisa memberikan tugas yang bervariasi. Misalnya seperti pembelajaran berdiferensiasi sehingga tidak terkesan dipaksa. Karena memang ketika mereka mengerjakan tugas sesuai dengan bakatnya, mereka ada kesenangan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Nah, sehingga tidak ada lagi rasa bosan atau rasa jenuh dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS gitu, Bu Riza. Saya dengar bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin. Kalau boleh tahu, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Komitmen saya mungkin saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, ya, menggunakan berbagai sumber belajar dan eksplorasi materi sehingga murid-murid saya menjalankan merdeka belajar. Mereka senang dalam belajar, senang bereksplorasi tanpa adanya unsur paksaan. Dan mungkin kalau sumber-sumber belajarnya saya berikan topiknya, saya serahkan kepada siswa untuk bereksplorasi di dunia mereka sekarang. Seperti itu, Bu Rini. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Dan siswa semakin senang belajar dengan Bu Popi dalam pelajaran IPS-nya. Terima kasih Bu Riza. Agak lega nih sekarang Bu Riza. Rasanya memang kadangkala kita perlu juga nih sering dengan teman-teman kayaknya ya. Terima kasih atas waktunya Bu Riza. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi sesuatu guru yang dirindukan oleh murid-murid. Assalamualaikum Bu Riza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bu Popi. Ya, selamat siang.